Oke, selamat Lebaran ya semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku tadi kalau nggak diingetin sama si email, lupa saya. Saya tuh ingatnya Soteria itu masih libur. Besok baru masuk. Oh iya, hari ini Senin aku ya. Atau jangan Bu Desika, ternyata saya. Oke, Memang materi harusnya kita hari masih ini. libur, Pak. Apa? Harusnya itu memang masih libur. Memang harusnya masih libur. Iya, harusnya masih libur ya. Cuma aku lihat di silabusnya, giliran aku pula. Oke, lagi pula kita 2 minggu nggak ketemu ya. Rabu lalu saya lupa ngabarin itu. Ya Rabu sebelumnya memang libur. Eh, apa ya? Ya Rabu yang lalu memang libur ya. Rabu sebelumnya saya nggak bisa pas ada acara. Oke, hari ini kita eh, belajar lagi tentang artikel jurnal ya. Apakah semua udah gabung belum? Belum ya? Atau ada yang Zoom di kelas ya? Kita tunggu bentar lagi kali ya. Oke, kita ngobrol aja. Misalnya selama berapa pertemuan ini tentang artikel ini gimana ya? Sebenarnya materinya udah saya sampaikan semua ya, karena kan kita ada kelas-kelas tambahan ya. Cuma yang nggak ikut kelas tambahan itu eh, bisa lihat di YouTube ya. Nah, mungkin hari ini saya mau summary karena pertemuan saya tinggal 2 ya, hari ini sama nanti 3 minggu lagi terakhir. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita udah bahas struktur artikel ya, dari judul sampai simpulan itu sudah ya. Mungkin hari ini kita review lagi, memang harus direview terus eh, supaya kita ingat ya, dan latihan-latihan terus gitu. Paling latihan-latihan kalau model Zoom seperti ini ya mungkin saya kasih review-review aja ya. Untuk menulisnya ada agak sulit ya dengan Zoom seperti ini. Tapi ada beberapa yang sudah konsul ya untuk artikel yang itu tugas akhirnya nanti bisa konsul. Ada beberapa yang sudah konsul lagi ngerjain mungkin ya. Nah nanti bagi yang mau konsul boleh chat aja tentang bagaimana bikin, misalnya kalian sudah nulis abstraknya atau nulis eh, apa simpulannya, nah bisa tanya-tanya. Nah, nanti saya kasih komentar gitu ya. Oke, ini sebetulnya metode riset untuk sasarannya memang ke paper ya, bagaimana nulis paper yang baik. Nah, sekaligus bagaimana paper itu bisa jadi artikel. Nah, kalau bisa jadi artikel itu kan kayak semacam bonus ya, kemudian bisa submit nanti ke jurnal-jurnal. Ya, jadi nggak hanya submit ke dosen-dosen aja, tapi juga ke berbagai jurnal. Itu. Memang kita harus menyesuaikan template-nya. Eh, Beberapa jurnal yang bagus itu sebetulnya banyak ya. Saya tunjukin. Misalnya ada jurnal Evangelical, ini yang Sinta 2 ya. Jurnal Evangelical. Nah, cara submitnya ya kalian mesti bikin apa ya, account. Oke. Di sini ada yang udah pernah submit jurnal belum? Misalnya ada jurnal nasional aja, Sintang gitu. Sudah ada yang pernah pengalamannya. Nah, kalau belum atau yang sudah, saya kasih beberapa info ya. Eh, Kita untuk misalnya kita baca dulu, misalnya kita mau submit ke jurnal apa, kita harus tahu jurnalnya ini tentang apa dulu gitu. Ya, evangelical. Biasanya kalau jurnal-jurnal STT itu ya umumnya menerima semua bidang teologi ya, lika, dogmatika, education, gitu, misi, ya. Nah, jarang yang psikologi sih, tapi kalau psikologi digabung dengan teologi, saya kira mereka juga suka gitu.
Nah, misalnya kayak evangelical ini contohnya, nah, dia jurnal teologi, Injili, dan pembinaan warga gereja. Ya, kalau kita cek di sini eh, tentang jurnalnya ini, ya sudah terakreditasi. Bisa kita bisa cek di sini ada ya data akreditasi sampai 2000 terakhir 2023 ya. Biasanya 4 tahun nanti sampai 2027 gitu. Nah, kalau dia udah terakreditasi itu biasanya seleksinya lebih ketat ya. Timbang misalnya jurnal-jurnal biasa yang belum terakreditasi, misalnya jurnal Dorea seperti ini ya. Ini jurnal-jurnal yang belum akreditasi. Ini dia eh, ini dia belum. Ya, kalau dia udah ada, dia biasanya nanti dia beritahu di sininya, gitu. Ya. Nah, kemudian lihat aja misalnya di sini ada template-nya, kita bisa download ya model template-nya. Eh, Kemudian ada ya dia harus pakai reference management tool sama Mendeley atau Zotero itu juga boleh, dan kita harus sesuaikan template-nya. Nah, baru kalau kita memang sudah mau submit di situ, kita baca author guideline-nya. Author guideline ini penting, ya. Misalnya artikel ini modelnya seperti apa, judul, abstrak, ya, introduction, pendahuluan, kemudian research method and design, ya, ini metodenya, kemudian hasil dan result and discussion, hasil dan pembahasan, konklusi dan referensi. Biasanya ini standar ya, del imrak gitu. Nah, ini yang saya ajarkan selama ini ya. Bagaimana bikin judul, abstrak, introduction, metodenya, hasil dan pembahasannya dan sebagainya. Oke. Nah, ini kalau memang dia modelnya seperti itu berarti kita harus ikuti ya. Kalau dia minta harus ada research methodnya, harus ada model-model begini, kita harus ikuti gitu ya. Nah, kemudian eh, kadang-kadang kita juga harus perhatikan eh, ininya ya, syarat misalnya berapa berapa buku yang dia minta gitu ya. Eh, Misalnya di sini reseptifnya, nah, referensinya kita harus cek. Oh, dia pakai model APA ya, American Psychological Association yang versi ke-7. Berarti kita nggak pakai Turabian. Di sini harus ganti jadi model APA. Nanti di Mendeley itu atau di Zotero itu bisa disetting ke eh, model yang diminta. Misalnya stylenya APA kita ikuti gitu ya. Nah, kemudian perhatikan kalau evangelical itu modelnya kayak gini. Nah, ini evangelical itu modelnya kayak gini. Eh, jadi dia nggak ada catatan kaki gitu ya, karena dia FA model apa catatan kaki seperti ini. Ya. Eh, Kemudian perhatikan juga biasanya kadang-kadang mereka juga menuntut referensi atau buku-buku yang eh, harus up to date ya, misalnya 10 tahun terakhir, artikelnya harus 50% dari total referensi dan sebagainya, itu kadang-kadang ada. Ya, tapi kalau enggak ya lebih enak gitu. Jadi kita eh, bisa pakai buku apa aja. Kalau Evangel ini kayaknya sih dia nggak nuntut seperti itu ya. Oke, kemudian kalau kita udah cek gitu ya, kita ada artikel kayaknya cocok nih ya. Misalnya artikel kita kalau di sini di evangelical dia nggak nentuin ya berapa banyak gitu. Biasanya sih rata-rata ada yang nentuin. Misalnya kalau kayak di jurnal Dunamis itu nggak boleh lewat dari 7.000 kata. Jurnal Dunamis, author guideline-nya, si loading.
Kalau ini Dorea ini yang nggak terakreditasi sih ya, jadi lebih bebas. Nah, ini kalau dinamis kita cek di uh, author guideline. Jadi kita harus perhatikan total katanya ya, jangan sampai kita udah nunggu lama, nanti kita submit, kita nunggu lama, tiba-tiba ditolak. Karena apa? Karena kelebihan kata, gitu. Ya, saya pernah tuh ngalami, saya lupa lihat guideline-nya, pokoknya saya bikin artikel selesai, kira-kira itu berapa ya, 9.000 atau 8.000 kata begitu. Ternyata artikel itu jurnal itu cuma butuh maksimal 6.000 gitu. Akhirnya saya ditolak. Kalau mau submit lagi boleh, tapi harus dikurangi jumlah katanya. Dan itu saya rugi waktu dan ya akhirnya saya juga banyak harus revisi dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena saya lupa memperhatikan author guidelines-nya. Nah, ini ada author guideline seperti ini. Dia hurufnya dia udah tentuin gitu ya. Kemudian bahkan marginnya dia udah tentuin gitu. Biasanya ada template, kita tinggal nyiplak aja ikutin template. Karena kayak di sini kalau dinamis naskahnya maksimalnya 7.000 kata gitu. Jadi kita ukurannya sekarang pakai kata ya, jarang pakai halaman gitu. Biasanya kata atau karakter ya, 7.000 kata. Nah, kita kalau di Word itu kan kita bisa cek ya, kalau di Word itu misalnya di sini, oh ini 8.600 kata gitu. Kalau 7.000 berarti kita harus kurangi lagi gitu. Nggak boleh lewat. Nah, kalau lewat nanti editornya bisa arsip atau dia tolak. Oke, jadi kita ikuti ini ya. Nah, terus abstraknya juga dia ada batasin maksimal 200 kata gitu. Kalau kalau pendahuluan itu jarang ya, biasanya seluruh artikelnya. Nulis paper aja baru ini. Oke. Ah, kemudian kesimpulan dan sebagainya nih ya. Nah, kita harus ikuti. Oke, kalau kita sudah perhatikan author guideline-nya, ya kita bisa register ya. Bisa kayak dinamis, kita register, kita daftar dulu. Baru nanti kita bisa submit. Registernya sih biasa aja, kita cantumkan username, email kita, password, ya. Dan apakah kalian sudah punya ini ya, Google Scholar? Ada yang sudah punya Google Scholar belum? Misalnya kalau kita mau register, dia minta ini ya, username kita bikin sendiri, password, oke. Nah, affiliation itu yang berarti STT kita apa gitu ya. Email, confirm email. Kalau ada Orchid ID itu bisa ya. Kalau nggak ada kosongin nggak apa-apa. Kalau bikin Google Scholar, nanti mungkin pihak kampus bisa bantu sih ya, bikin ya. Mungkin punya Gmail, terus nanti untuk verifikasinya memang harus pakai email institusi. Oke, nanti kalau sudah, jangan lupa cantumkan di sini register as author ya, jangan lupa sebagai pengarang atau penulis. Kalau Orchid Orchid ID Orchid ID kalau dia kalau misalnya kalau jurnal internasional iya ya. Kalau jurnal nasional sih belum, Jessica. Kalau untuk Orchid ID ya. Tapi sebaiknya sih punya ya, punya Orchid ID. Nah, kita bisa bikin sendiri juga kok. Ya kita ke website Orchidnya kita daftarin ID kita juga bisa. Nanti munculnya kayak gini http://orchid.org terus ada nomor nomor registrasi kita di sini. Kalau jurnal nasional umumnya email aja sih cukup ya. URL ini bisa kita isi Google Scholar kita juga boleh. Oke, ini kita daftar. Terus kalau kita udah daftar, ya udah nanti kita login. Misalnya kayak saya nih evangelical ya. Nah, saya login.
tinggal kita login. Nah, misalnya, nah ini nanti kita dashboard ya, dashboard. Nah, nanti kita diarahkan mau submit nggak? Nah, kalau mau submit, tinggal new submission di sini. New submission, terus kita baca, kita centang aja nih semua. Kalau ada komen co-editor ya kita kasih komen, kalau enggak lewati nggak apa-apa. Kita centang, save dan continue. Nanti masuk ke uploadnya, upload data kita, upload artikelnya. Nah, pasti diminta abstraknya, referensinya, kata kuncinya, dan artikelnya. Itu paling itu yang diminta. Ya. Nah, kalau ada apa? Misalnya kalau ada penulis bersama, kalau untuk ini ada pertanyaan ya dari Bu Jessica, untuk naskah biasanya kita submit tanpa nama dan institusi ya. Eh, untuk untuk submit kita lengkapi aja, nggak apa-apa. Nanti di artikel itu atau di jurnal itu otomatis mereka brand review sendiri. Kita submit lengkap aja nggak apa-apa. Misalnya, eh, misalnya kalau pakai nama ya kita tulis lengkap aja di sini. Siapa aja, Hendy misalnya gitu ya. Nggak mesti, nggak harus ini. Kita nanti dokumennya pasti waktu mau direview mereka akan dan review otomatis ya. Dan reviewnya otomatis. Kita submit lengkap aja. Cuma kadang-kadang kita terlewat ya. Misalnya kita dua orang nih yang bikin artikel, misalnya Hendy dan siapa lagi gitu kan. Nah, kita harus waktu submit di sini mana tadi? Waktu submit di nanti di sininya, nah kita harus masukin apa ya? Kita harus masukin ini saya centang aja ya. Save and continue. Nah, misalnya, ini tinggal file artikel kita, ya, tinggal file artikel kita. Kalau kita belum upload dia nggak bisa. Ini editor team upload file maksudnya ini file artikel kita, gitu. Misalnya saya sembarangan coba ya. Jadi what kind of file is this? Kita pilih artikel text gitu. Nah, lalu save and continue. Nah, ini metadata. Metadata kita isi judul ya. Prefix itu bisa ada atau the di sini ya. Lalu tujuannya, kalau subtitle itu seperti ini. Ada titik duanya. Nah, ini berarti ini subtitlenya. Oke, ini ini prefixnya, ini title-nya, nah ini subtitle-nya, kayak gitu. Ya, subtitle itu nggak wajib ya, tapi title-nya itu wajib. Kalau ada kita masukin. Lalu abstrak kita tinggal copy aja abstraknya, jadi misalnya abstrak, kita tinggal copy ke di sini. Nah ini yang tadi saya bilang, list of contributor, penulisnya, ya. Kalau lebih dari satu kita add di sini. Kita add lagi misalnya siapa gitu, kita masukin namanya lagi. Yang diminta tuh nama lengkap ya, nama depan, nama belakang kalau ada. Terus kalau nggak ada nama belakang tulis nama yang sama ya. Kayak saya sih sebetulnya nggak ada nama belakang ya. Dulu namanya tuh simple aja sih. Kayak saya Hendy gitu aja. Nama belakangnya family name-nya itu nggak dicantumin secara resmi. Nah ini saya tulis aja Hendy lagi gitu. Jadi nggak perlu dikasih nama yang lain, cukup nama depan lagi. Terus kontak ya email masukin, negara, kalau ada ORCID ID masukin, affiliation sekolah apa gitu ya.
bio statementnya apa, misalnya dosen apa gitu boleh masukin, atau mahasiswa gitu, atau apa, mahasiswa teologi semester berapa gitu. Oke, competing interest, kalau competing interest itu tertarik di bidang apa itu boleh dimasukin, kalau enggak apa-apa. Nah, contributor role-nya dia sebagai penulis atau sebagai penerjemah. Kalau dia sebagai penulis tentang, ya. Kalau dia sebagai translator tentang. Biasanya kalau penulis kedua author ya. Nah, apakah dia ingin jadikan editorial correspondent? Biasanya sih penulis pertama ya, tapi nggak mesti penulis pertama, bisa aja penulis ketiga atau kedua gitu. Itu boleh dijadikan principal contact ya. Kalau eh, kalau ini Orchid ID, kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, tinggal di save gitu. Nah, ini yang kita jangan lupa tambahin ya. Nah, kita jangan lupa tambahin add contributor ya. Kemudian kita masukin eh, ini ya, beberapa informasi tambahan. Ya, misalnya subjek ini teologi apa gitu, atau khususnya bidang apa ya, disiplinnya apa. Kayak misalnya ini kan teologi, misalnya teologi sistematika, disiplinnya misalnya lebih kepada kristologi misalnya gitu ya, nah, kuncinya. Terus referensinya ini wajib. Ya, kalau ada tanda bintang-bintang ini wajib diisi. Ini daftar pustakanya. Oke. Nah, lalu tinggal confirmation, udah selesai. Next step, udah. Tinggal kita klik aja di sini, tampak. Ini cara submitnya. Nah, nanti eh, kalian tinggal apa? Eh, tinggal nunggu, ya. Kalau dia bentuknya masih seperti ini, nah, nanti kalian lihat submission-nya, kalau dia bentuknya review, berarti ini sudah direview. Kita tunggu hasil reviewnya. Nah, ini. Nanti hasil reviewnya dia akan muncul di sini. D1 ada berapa ini? Nah, ada 3 yang kasih review. Ya, ada 3 orang. Kadang-kadang cuma 1, tergantung editornya ya. Biasanya kalau ada Sinta 2 itu, kalau editornya mau pakai 2, biasanya 2 sampai 4 orang. Ya. Jadi kalau jurnal yang lebih berbobot, misalnya sudah standarnya internasional, bisa sampai beberapa ya, ada yang sampai 10 gitu. Saya pernah tuh direview oleh 20 orang, yang balikin tuh 10. Jadi saya terpaksa baca ini 10-10-nya gitu ya. Nah, ini yang memang kita agak kerja kerasnya di sini ya, reviewer. Biasanya mereka akan kasih banyak komen-komen. Nah, terus kita harus ikuti semua apa ya, review mereka. Caranya adalah ada 2 yang kita mesti, biasanya kalau setelah kita review, ada 2 yang kita mesti submit ya, yaitu revisi bersih tanpa highlight. Jadi revisi bersih tanpa highlight itu revisi utuhnya, maksudnya yang artikel yang utuhnya gitu. Nah, lalu satu lagi adalah kita kasih eh, yang ada highlightnya, yang memang permintaannya. Misalnya contohnya ini ya. Nah, kita bisa edit kita bisa kirim message ya. Ada editornya, berikut saya kirimkan file berupa teks-teks yang saya highlight dan tanggapan saya atas komentar. Terus kita search di sini. Ini, nah ini contoh. Nah, saya kasih garis merah. Saya kasih garis merah yang mencakup komentar dari si editor ya.
sorry, dari reviewernya, ya. Nah, ini revisi kotornya. Jadi yang saya revisi itu saya stabilo merah, gitu. Ya, warna sih kadang bebas ya. Biasanya saya kasih merah. Nah, ini yang mereka minta saya revisi. Nah, saya kasih ininya, gitu. Eh, Nah, terus saya bawanya nih, ini. Ya, saya beri summary, tanggapan, reviewer satu, dia kasih ini ya, dia kasih masukan seperti ini. Terus saya kasih warna merah already revised with highlight. Highlight tadi yang warna merah. Balik. Ngantuk saya. Oke, saya pikir ada pertanyaan, ada ya. Nah, reviewer satu dia ada kasih komen ini ya, 1, 2, 3, C, D gitu, banyak. Nah, saya akan summary di sini. Nah, habis itu saya tanggapi satu-satu. Misalnya dia minta introduction-nya seperti ini. Clarify the research gap, focus the background, formulate the research objective, add research questions gitu. Ya. Nah, dia minta seperti ini, terus saya bilang already revised with highlight. Nah, highlightnya tadi kayak merah kan? Nah, ini dia. Jadi di introduction dia minta harus ada research gap-nya. Research gap-nya dipertajam. Nah, ini saya perbaiki dengan warna merah. Seperti itu. Ya, terus apalagi tanggapannya? Misalnya fokus the background on the relevant of the study, why is being research, kenapa harus diteliti, kenapa harus dibandingkan dengan Cyril. Nah, apa hubungannya budaya Nias dengan Cyril gitu loh. Nah, kenapa harus dibandingin? Nah, kemudian saya jelasin di sini. Ya, nah ini. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Kita revisinya satu-satu sesuai permintaan reviewernya. Nah, sehingga ini memang harus kita kerjakan sebagai tahapan setelah artikel kita direvisi ya. Kita kerjakan aja semaksimal mungkin. Yang penting kita perjelas ke mereka. Nanti keputusannya memang sekali lagi di tangan editor. Maka revisi kita diterima atau disuruh perbaiki lagi gitu, atau mungkin bisa saja diarsip. Saya dulu pernah saya perbaiki semua ya. Saya tunggu sampai 3 bulan, tiba-tiba perbaikan saya diarsip tanpa ada perbaikan lagi. Mungkin mereka nggak terima perbaikan saya, atau saya nggak memberikan rincian seperti ini. Ya, waktu itu di Horizon Horizon Jurnal Internasional lah ya, yang biblical punya. Mungkin saya nggak memberikan detail seperti ini. Nah, itu akhirnya editornya ragu saya memperbaikinya atau enggak. Nah, tapi kalau kita kasih seperti ini, ya, apalagi satu poin kita tanggapi, wah itu editornya akan yakin kalau kita benar-benar memperbaiki. Karena kebanyakan ini hanya jadi kayak apa ya? Oh, direview pasti, tapi setelah itu kebanyakan penulisnya itu nggak merevisi sesuai yang diminta. Ya, atau kita hanya sekedar merevisi aja, atau bahkan sama sekali nggak direvisi. Ya, banyak itu. Saya kan ikuti grup-grup di jurnal-jurnal STT ya, banyak yang akhirnya, nah ini kita jangan tiru ya. Ini kan udah direvisi, dia pikir udah lolos gitu ya, terus dia minta LOA, letter of acceptance-nya ya, surat surat tanda kalau ini diterima editornya, mau kasih, kemudian dia kasih, udahlah saya bayar lebih gitu-gitu. Nah, ini juga nggak boleh ya. Nah, kita bahkan ada yang submit terus langsung minta LOA gitu, tanpa nggak mau direvisi, dia hanya mau bayar gitu. Nah, ini akhirnya kita terjebak ke jurnal-jurnal predator. Kalau selama ini di STT sih belum kena ya, tapi di jurnal internasional itu banyak sekali jurnal-jurnal predator ya. Rincian itu bisa sampai banyak sekali.
bisa mungkin ribuan jurnal ya. Saya nggak salah ada listnya deh, saya lupa di mana ya. Itu hati-hati di jurnal predator tuh banyak sekali beredar. Artinya kita submit artikel tapi tidak ada revisi gitu. Langsung terbit dan kita bayar. Itu namanya kita kena jurnal predator, dan kalau itu ketahuan oleh pemerintah, misalnya kita ngajuin jafung ya untuk dosen, itu kita bisa kena, kita nggak bisa naik jabatan lagi gitu. Makanya hati-hati. Eh, Mana ya daftar nih? Misalnya nih, Predatory Journalist 2025. Ini banyak banget. Ya, ada sampai 34 halaman. Ini mungkin berapa ini ya? Dan saya juga sering di email gitu. Oh, submit artikel ini ya. Biasanya kalau kita di email-email tuh hati-hati. Ya, kita mesti cek ini. Oh ya, ini ada masukan dari Bu Jessica di Microsoft Word itu ketika melakukan revisi perlu menyalakan ini track changes ya di menu review supaya reviewer bisa melihat bagaimana kita sudah merevisi artikel sesuai masukan. Iya betul, ada di MS Word-nya ya. Biasanya ini kadang-kadang ada yang minta, misalnya ada 3 tadi ya, 3 reviewer, jadi kita tiga-tiga harus kita submit tiga-tiganya gitu. Review 1 kita submit lagi, yang kita revisi, review 2 kayak gitu ya. Tapi kalau evangelical ini enak, dia cuma butuh 2 saja, satu yang apa, yang artikel yang bersih ya tanpa highlight warna merah tadi, satu kita anggapi, satu lagi file keseluruhannya yang kita highlight. Jadi 3 reviewer kita jadikan satu file, nggak perlu terpisah-pisah. Gitu. Biasanya mereka bentuk filenya itu untuk komen-komen seperti ini ya. Kalau tadi itu masukan Ibu Jessica itu bagus, tapi saya belum pernah pakai. Jadi saya biasanya jurnal yang belum, misalnya mana ya, Evangelical, mana Evangelical ini dia ya. Nah ini kan ada 3 ya. Nah ini misalnya masukan dari reviewernya. Nah ini biasanya ada seperti ini ya. Nah ini ada di sini. Nah, oke. Kalau setelah kita review, kita klik aja resolve di sini ya. Terus yang kita review kita highlight. Nah seperti ini. Nah terus kita bisa resolve gitu. Nah seperti ini. Cuma di editornya dia nggak minta file ini lagi gitu. Dia nggak minta file ini lagi. Dia maunya hanya satu file aja. Jadi tergantung editornya ya. Tiap jurnal bisa beda-beda. Eh, Makanya kita perlu tanya jelas ya. Kalau umumnya memang 2 file ya. Satu file yang bersih tanpa highlight, satu file dengan highlight yang kita perbaiki. Tapi jangan lupa di bawahnya kita kasih komen-komen seperti ini. Gitu. Dulu saya di jurnal Mila itu jurnal Mila itu malah nggak seperti evangelical, masih gampang. Ada yang agak ribet ya. Eh, Nggak ada. Hilang. Nah ini ya, misalnya hmm, nah ini misalnya seperti ini. Nah ini jurnal Mila itu kita harus submit semua ini.
Jadi kita harus tanggapi. Misalnya ini kita harus tanggapi semua. Jadi mereka ada 10, saya submit semuanya 10 gitu. Enggak juga deh, sorry, enggak kayaknya. Saya ringkas jadi satu deh. Mana ya? Respon dokumen. Nah, mereka minta namanya respon dokumen. Berarti sama kayak evangelical. Nah, jadi reviewer A, mereka rekomendasinya revision require. Terus mereka kasih ininya ya, kasih tanggapannya, terus kita balas. Gitu. Satu-satu kita balas. Nah, ini yang saya tanggapi semua reviewer B, terus ini ya, ini kita balas satu-satu. Intinya apa yang mereka kasih review, walaupun mereka cuma bilang perbaiki teks ini, tanda bacanya salah, kita harus kasih komen. Oh, kita sudah perbaiki gitu. Ya, intinya semua detail seperti ini. Nah, dan review D, mereka minta apa? Oh, kita sudah corrected the requested. Oke, ya. Because the data source is weak, there is no news from the accident research result. Oke, terus kita kasih alasan. Nah, karena kita fokus pada ini saja gitu. Oke. Nah, ini yang kita submit ya. Ini yang kita submit atau kayak tadi di sini. Sudah kita highlight, di bawahnya kita kasih penjelasan seperti ini. Ya. Apakah ada tanggapan? Oke. Memang ada beberapa jurnal yang biasanya umumnya udah Sinta ya. Udah Sinta 2 atau 3 gitu, mereka minta apa track review kita ya. Tapi walaupun misalnya nggak diminta dan kalau memang benar kita perbaiki, kita better kita bikin summary seperti ini ya, supaya meyakinkan editornya. Memang sedikit capek, tapi sejauh pengalaman saya kalau saya bikin kayak gini umumnya diterima karena meyakinkan bahwa kita benar-benar memperbaiki. Soalnya editornya kadang-kadang orang yang sibuk ya, karena mereka nggak hanya ngurus jurnal itu ya, mereka juga mungkin dosen atau mereka mungkin banyak kerjaan yang lain. Jadi kalau kita udah mensamari hasil review kita, ya kita kasih tanggapan-tanggapan setiap detail seperti ini, tanggapan terhadap komentar reviewernya, maka itu meyakinkan editor. Dan biasanya sih langsung suruh ini, jarang ya suruh perbaiki lagi, jarang. Seperti saya seperti ini kemarin di Mila ini ya, ini ada 10 terus saya tanggapin satu-satu ya, dan ini memang diminta editornya gitu. Tapi kalau nggak diminta pun, kalau kita mau sedikit capek dan meyakinkan ya kita bikin ya, pasnya kita udah perbaiki, bawahnya kita kasih summary-nya ya. Ada tanggapan atau ada pertanyaan dari kita? Cukup jelas ini? Kalau diam semua berarti jelas ya. Eh, Biasanya kalau reviewer itu caranya adalah tadi ya, misalnya kan mereka kasih komen-komen di sini ya. Kalau saya akan langsung bikin seperti ini dulu. Reviewer 1, mereka minta apa? Sorry, saya share screen ya. Mereka minta apa? Perbaikannya apa gitu. Nah, saya akan bikin seperti ini dulu. Kumpulin dulu semua, mereka mintanya apa sih? Saya baca dulu satu-satu.
di file mereka, misalnya seperti ini kan, mereka kasih komen-komen seperti ini kan, kasih komen-komen seperti ini. Nah ini kan, nah, nih can conjunction start sentence, saya kumpulin dulu semua gitu. Nah, dikumpulin dulu semua, jadikan satu file itu, nah, baru nanti ikuti satu-satu ya. Misalnya kalau saya kumpulin di sini, nah baru jawab satu-satu, jadi lebih enak gitu ya, dan kita apa, nggak terlewat nanti. Kalau kita acak gitu ya, nanti bisa terlewat. Intinya adalah kita mesti kasih yang clear buat si editor. Biasanya reviewer itu jarang periksa lagi sih. Kadang-kadang saya juga jadi reviewer ya. Kadang-kadang ada yang reviewer yang nggak yakin. Misalnya dia akan kasih hasil revisinya, dia kasih ini revisi mesti disubmit, dicek lagi sama dia, itu bisa. Tapi kalau hanya rekomendasinya revision require, itu hanya perlu perbaikan aja. Jadi nggak perlu balik lagi ke reviewernya, nggak perlu dicek ulang lagi sama dia, gitu. Nah itu mending. Tapi kadang si reviewer itu minta bukannya ada revision require, tapi resubmit lagi, gitu. Wah eh, itu lebih repot. Dia akan cek ulang lagi. Biasanya kalau jurnal-jurnal Sinta itu jarang, jarang. Biasanya hanya revisi require aja. Gitu. Ya, revisi require. Nah, intinya kalau kita bisa bikin seperti ini, itu meyakinkan si editor. Ya, kebanyakan artikel yang lama itu adalah kita lama itu direvisinya sama mereka cek lama, terus kita revisinya juga lama. Ini saya kerjakan waktu itu nggak tahu ya berapa bulan ini, karena banyak sekali ini, banyak sekali yang diminta. Review A, kadang antara review A dengan review B itu dengan apa ya, misalnya pendahuluan yang sama, review A dan review B bisa kasih review beda-beda. Jadi kita mana ikut mana yang bingung gitu ya. Nah kalau kita ikut mana yang bingung, kita akhirnya kita harus kasih argumen. Ya. Nah kita ikut yang A, tapi B juga komen di bidang yang sama. Gitu. Nah, kita kasih argumen, kita kasih argumennya adalah berdasarkan penelitian ini saya sudah mengikuti hasil revisi dari review A gitu. Nah, jadi review B-nya jadi paham, atau editornya nanti baca jadi ngerti. Intinya adalah setiap perbaikan seperti ini kita harus tanggapi. Setiap perbaikan seperti ini kita harus tanggapi. Gitu. Untuk meyakinkan editornya. Ya. Biasanya ini kita nggak usah takut. Biasanya ini jurnal-jurnal umumnya yang sudah level ke Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Tapi kalau yang masih Sinta apalagi biasanya reviewer paling banyak pun 2 atau 1 gitu ya. Dan nggak terlalu banyak yang mesti dicek gitu. Ada ini ya misalnya ini jurnal diligensi ya ini. Ini iseng-iseng aja submit sama mahasiswa. Nah, ketemu dengan reviewer yang gampang gitu. Nah ya, nggak salah ini ya. Filenya yang, nah dia cuma kasih komen seperti ini ya. Saran pada author, misalnya ya, mungkin dapat menyederhanakan bagian awal, Pak dia kasih ini. Mungkin dapat menyederhanakan bagian awal pendahuluan ini agar terfokus pada judul. Nah dia cuma seperti ini kan. Nah akhirnya kita kasih aja cek resource. Cek resource semua. Terus kita kasih, nah diligence itu nggak minta, dia nggak minta, dia hanya minta file yang sudah diperbaiki saja.
Jadi dia nggak minta, dia minta file ini yang, jadi kita cuma tulis saja di sini resolve di sini. Artinya sudah kita kerjakan. Nah, dia cuma hanya minta, jadi dia nggak minta detail. Ini enak kalau nggak minta detail, enak. Jadi kita tinggal submit aja paper kita yang sudah kita revisi sama file ini. Jadi paper yang direvisi satu, artikelnya ada direvisi yang bersih, satu lagi yang ini. Nah, yang ini ya cuma kita kasih gini, karena mereka nggak minta detail, ya. Kadang-kadang bisa seperti ini. Tapi memang lebih bagus kalau udah level Sinta kita supaya nggak ditolak gitu ya. Lebih bagus kita bikin detail seperti ini. Tapi kalau belum Sinta, kalau nggak diminta ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau kerja lebih capek, kita kasih, nah, itu lebih bagus. Meyakinkan editor. Oke. Kayaknya tadi di chat. Oke, jelas ya. Nah, kalau enggak, kita masuk ini beberapa materi. Untuk submit, saya pikir seperti itu aja ya. Nanti tinggal nunggu kalau biasanya kalau kita submit, misalnya ini ya. Nah, kalau dia belum cek, ini submission gitu. Ya, tapi kalau dia sudah cek, nanti statusnya berubah jadi review. Seperti ini. Ini review. Terus ini submission, ini berarti tunggu dicek. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini saya diarsip nih. Ya, karena apa? Ini nggak salah, karena saya nggak mengikuti author guideline-nya tadi. Author guideline-nya. Ini apa ya? Perspektiva ya. Jadi kita juga rutin cek email. Kadang-kadang di sini kan ada ya, biasanya dia ada koresponden dengan kita. Ini. Dia ada koresponden dengan kita di sini. Ya, ini ada namanya discussion gini. Ada korespondennya ya, discussion atau koresponden. Tapi kadang dia juga nggak lewat OJS ini, tapi dia lewat ini, lewat email. Ya, misalnya ini, biasanya dia ada konfirmasi. Kalau kita ada submit, biasanya ada konfirmasi ke email kita. Ya. Terus, nah di sini ada editor decision. Nah, di sini dia kasih komen ya. Your article has been rejected because it does not comply with our journal submission guideline. Number of pages kelebihan gitu. Number of pages-nya kelebihan. Please take a look at the guideline, adapt your article to them and submit it again if you wish. Jadi saya perbaiki lagi. Padahal ini saya udah tunggu hampir 10 bulan ini. Ya. Dari bulan berapa ini ya? Tentu saya submit di bulan berapa ini? Ini dia balasan Desember. Ini udah lama banget ini, hampir setahun ini. Tiba-tiba dia balas, terus dia bilang number of pages-nya gitu.
Nah, makanya kita harus ikuti author guideline-nya. Oke. Jadi kadang-kadang mereka juga kirim lewat email. Ya, jadi kita mesti cek email kita. Wah, udah masuk atau belum. Tapi kalau dia modelnya seperti ini, submission, itu berarti kita harus sabar nunggu. Ya, tapi kalau sudah direview, kita harus pantau di view-nya. Nah, apakah sudah ada review attachment? Nah, saya juga pernah submit di mana itu, biblioteka mana udah tunggu hampir setahun gitu ya. Terus dia kirim email, nah, coba ya kalian juga perlu tahu kenapa sebuah artikel itu bisa ditolak gitu ya. Walaupun nanti ada tips-tipsnya. Biblioteka ya, biblical apa ya? Nama jurnalnya saya lupa juga. Ini Patricia ya, jurnal Patricia. Biblika et Patricia. Patrika. Oke, ini editorial decision. Nah, ini alasan kenapa jurnal ini ya, jurnalnya Maximus ini, nggak salah jurnalnya yang ini. Oh, ini yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggrisnya ini ya. Oke, dia bilang it is quite difficult to appraise this paper ya. Oke, intinya dia ngomong dia nggak menemukan garis benang merahnya antara Maximus dengan misalnya Bapak Gereja dengan budaya. Kenapa kok dikaitkan gitu? Intinya itu dia ngomong ya. Nah, salah satunya adalah jadi bagi dia artikelnya itu memang memberikan novelty tetapi agak aneh. Kenapa kok Maximus yang di abad ke-6 gitu ya bisa dikaitkan dengan budaya di pedalaman mana gitu. Nah, ini artikelnya sebetulnya. Nah, bagi dia artikel itu memang memberikan wawasan baru ya tentang isu-isu yang penting. Oke. Tapi ini ya, saya nggak bisa terima, dia nggak bisa terimanya adalah saya kelemahannya di sini. Ini ya. Nih, metode yang digunakan diterapkan secara ketat dan menjelaskan mengapa dan bagaimana datanya mendukung kesimpulan gitu. Ya, kalau komen dari si mana tadi si profesornya ini intinya adalah dia ngomong, kebaca nggak ya, terlalu kecil ya. Nah, intinya dia misalnya dia ngomong gitu. Nah, was there any impact of the early Christian thought whatsoever? Gitu ya. Misalnya kalau ambil Maximus, Maximus sendiri sudah ada impact-nya nggak dalam sejarah kekristenan gitu. Sehingga ini bisa menjadi benang merah untuk memberikan impact kepada budaya-budaya di Indonesia. Nah, itu pertanyaan tajam gitu. Saya juga nggak kepikiran, ya kan? Nah, apa benang merahnya intinya kayak gitu. Nah, jadi saya bagi si reviewer, artikel kita itu selain harus memberikan wawasan baru dan isu yang penting ya atau bermanfaat, tapi juga ini ya
mengembangkan kerangka kerja atau teori, baik teori baru atau yang sudah ada gitu ya. Nah, dia nggak melihat teori yang sudah ada itu pernah gitu ya dalam sejarah bagaimana menghubungkan kekristenan itu dengan budaya tertentu, apalagi dari Bapak gereja misalnya. Nah, jadi subject area ini penting kita perhatikan. Dia harus memberikan wawasan yang merangsang atau memberi petunjuk pada pertanyaan baru yang penting. Metode yang digunakan untuk mengeksplorasi isu tersebut harus tepat, ya. Misalnya pengumpulan data dan analisis data. Metode yang digunakan diterapkan secara ketat dan menjelaskan mengapa dan bagaimana datanya mendukung kesimpulan. Artikel menghubungkan ke penelitian sebelumnya dan berfungsi untuk memperjelas argumen. Nah, penelitian sebelumnya saya nggak ada gitu, ya. Sehingga dia however, I do not really get the basic idea of the text. What is so particular in Maximus theology that makes it encounter, gitu ya? Or do they postulate theoretically a dialogue that may happen? Gitu. Nah, sehingga dia mengamati bagaimana pandangan Maximus ini bisa berinteraksi ya dengan budaya Indonesia. Karena dia melihat belum ada penelitian-penelitian seperti itu, ya. The first phase on the second page such the latter, but the previous one speak about the impact of early Christian theological thought on indigenous belief in Indonesia, particularly in the context of the described in Merah. Apakah sudah ada impact dari early Christian? Gitu. I do not think that the article prove it. Gitu. Ya. Nah, sehingga kelemahan saya di sini adalah tidak memberikan ini ya, maksudnya tadi metode tadi ya, metode digunakan untuk mengeksplorasi harus ketat menjelaskan mengapa dan bagaimana datanya mendukung kesimpulan. Nah, menghubungkan penelitian sebelumnya ini juga ya, artikel menghubungkan ke penelitian sebelumnya dan berfungsi untuk memperjelas argumen. Walaupun di dalam artikel ini, saya bikin bahasa Indonesia aja ya, supaya kita bisa ikuti. Mana yang bahasa Indonesia-nya ya. Nah, ini ya. Walaupun sebelumnya saya sudah kasih ya. Walaupun sebelumnya saya sudah ngomong di sini ya. Belum ada ini, belum pernah ini. Ya. Jadi belum pernah ada yang kajian secara khusus membahas dampak pemikiran teologi Kristen awal pada kepercayaan Indonesia, terutama masih terbatas. Gitu. Nah, jadi dia minta kalau ini kayaknya nggak bisa menurut profesor ini, ya, karena nggak ada penelitian sebelumnya, gitu. Nah, tadi. Jadi penelitian sebelumnya itu penting, ya. Artikel itu menghubungkan ke penelitian sebelumnya dan berfungsi untuk memperjelas argumen. Ini penelitian sebelumnya penting. Sedangkan di sini dia cek kayaknya apa yang bisa menghubungkan gitu. Dan sementara belum ada penelitian ke situ. Ya. Nah, sementara pandangan saya justru belum ada, ini jadi kesempatan untuk memberikan sebuah artikel yang mencoba untuk menghubungkannya gitu. Jadi ini jadi kayak sebuah kayak kebaruan gitu. Tapi menurut dia nggak bisa, ya. Intinya di situ sih. Ini salah satu kelemahan sehingga artikel ini ditolak. Jadi kita memang kalau menurut paper 2013 ini beberapa area seperti area ini memenuhi ini ya, ada 8 ya. Jadi artikel kita juga harus runtut, tulisan ditulis dengan baik, mudah dimengerti, argumennya logis, tidak bertentangan secara internal, ya. Terus yang penting harus ada hubungan ke penelitian sebelumnya. Nah, sedangkan saya di sini tadi nggak ada gitu, ya. Apakah sudah ada impact of early Christian thought whatsoever? I do not think that the article proved it. In its last part, it draws the parallel by the concept of such divinity, logos incarnation are not particular to Maximus theology. It is just simply the Christian theology. Jadi menurut dia, si Maximus itu nggak memberikan dampak apa-apa. Apa yang dia jelaskan tentang logos dan sebagainya itu kekristenan secara umum juga membahas itu. Ya, intinya saya di sini di papernya saya mengatakan kajian pemikiran teologi Kristen awal itu pada kepercayaan Indonesia itu masih terbatas. Ada tapi terbatas ya. Mungkin saya nggak memberikan contoh-contohnya, ini kelemahannya juga di sini. Gitu.
Oke, jadi kalau kita kembali ke struktur artikel, ya, misalnya kalau kita bahas tentang pendahuluan, itu penting banget kita harus menyatakan state of the art, penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Nah, ini udah saya ajarkan kemarin, artikel itu harus menghubungkan ke penelitian sebelumnya. Nah, kesalahan di artikel ini adalah ini penelitian seperti ini belum ada penelitian sebelumnya, ya. Ya ini kadang-kadang subjektif ya. Ada editor atau reviewer yang senang seperti ini, yang memang belum pernah diteliti sebelumnya, gitu. Ya, akhirnya ini bisa diterima. Tapi kayak kasus saya, contohnya di jurnal ini jurnal apa ya namanya? Eh, Biblica et Patricia Corunensia ini pada ini Q1 loh, ya. Saya pikir kalau Q1 kan biasanya harus sesuatu yang belum pernah diteliti, ya kan? Jadi ternyata juga menurut profesor ini nggak bisa, gitu. Tapi saya balas sih, saya balas panjang lebar, kenapa? Saya jelasin gitu ya. Saya balas dia, boleh kita chat gitu ya. Ya, saya balas profesornya, tapi sampai sekarang dia belum reply. Kita tunggu reply dia kalau dia oke, dia ngerti, mungkin dia ada salah paham ya, ada salah ngerti. Karena POV orang beda-beda ya. Eh, karena dulu saya juga pernah ditolak, terus saya jelasin ya. Eh, saya jelasin referensinya memang ini terbatas karena ini kan ancient ya, bapak gereja kan pasti terbitannya itu udah tahun-tahun yang lama gitu. Karena ada editor yang bilang, wah ini bukunya udah jadul nih, buku-buku lama nih, enggak. Saya bilang karena saya materi primary source-nya adalah 85% itu dari bapak gereja, sehingga pasti tahunnya udah lama gitu. Nah, akhirnya bisa diterima dan saya sambil ulang lagi dan dia terima gitu. Ya kadang-kadang perlu chat-chat seperti ini juga penting. Oke, kita kembali ke ini ya, certain area. Nah, ini beberapa penyebab kegagalan. Ya. Eh, sebagai penulis menganggap jurnal ilmiah itu melaporkan, hanya melaporkan atau menampilkan atau mengulas data. Nah, tapi kita harus bisa menganalisis data, ya. Mengabaikan pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemampuan, dan mengkomunikasi gagasan. Menganggap cukup hanya mengikuti format IMRAD atau template jurnal yang dituju. Oke, itu beberapa penyebabnya. Sementara itu, menurut jurnal internasional bereputasi, menarasikan kerangka konsep kreatif, inovatif, ya, deduktif yang novelty, unik, dan sudah diverifikasi atau diuji. Nah, saya punya tadi kelemahannya di mana di sini? Belum pernah teruji, gitu, karena belum ada penelitian sebelumnya. Nah, ini ya, belum pernah ada penelitian sebelumnya. Nah, padahal di sini kalau jurnal internasional bereputasi, nggak hanya novelty atau unik, tapi sudah diverifikasi atau diuji. Data fungsinya hanya sebagai bahan verifikasi. Beberapa tips nih. Siapkan gagasan inovatif dan unik. Perhatikan keluasan dampak gagasan. Periksa tingkat originalitas gagasan. Periksa bobot inovasi atau ilmiahnya. Perhatikan bobot ilmiahnya, teori fundamental yang menjelaskan gagasan. Perkuat deduksi atau kerangka konsepnya untuk menyederhanakan pembuktian atau induksinya. Sehingga rumusnya itu bobot ilmiah itu sama dengan deduksi atau kerangka konsepnya plus induksi atau pembuktiannya. Itu beberapa tips dari ini ya. Oke, nah kita kembali ke sini. Tadi tentang misalnya pendahuluan ya. Nah tentang pendahuluan ada beberapa ya 5 poin biasanya yang penting diperhatikan, yaitu apa sih masalah yang mau dipecahkan, problem statement-nya, ya, lalu state of the art-nya, penelitian sebelumnya. Dari situ coba cari apa yang menjadi gap-nya atau yang luput dari perhatian. Oke. Nah, kalau misalnya baca seperti ini, misalnya ini ya. Nah, dari ini yang ditolak kan.
eh, di sini nggak ada state of novelty-nya, state of the art-nya nggak ada, gitu. Sehingga ini ditolak, ya kan? Gitu. Jadi harus ada yang namanya state of the art. Lalu gap analisisnya. Sehingga kalau nggak ada state of the art-nya nggak bisa menentukan gap analisisnya apa, gitu. Ya. Nah, gap analisis ini cuma membandingkan misalnya state of the art kita ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, misalnya nama peneliti tahun berapa menemukan apa. Lalu peneliti yang berikutnya dia fokus pada apa, menyimpulkan apa. Nama peneliti berikutnya menunjukkan apa. Oke, nah kita cek eh, apa yang menjadi luput. Misalnya contoh kurangnya penelitian yang fokus pada aspek tertentu dari masalah apa. Contoh potensi penggunaan metode baru yang belum dioptimalkan. Jadi kita bisa berbagai macam kita kasih gap-nya ya. Lalu konsep yang ditawarkannya apa? Seperti ini. Tujuannya terus kita jelasin ya. Misalnya contoh ini saya udah pernah kasih contoh belum ya? Untuk pendahuluan. Misal 8 udah ya. Misal sorry. Oke, misalnya ini ya. Judulnya melampaui materi hermeneutika integratif patristik ya atas Amsal 811 sebagai respon etis teologis terhadap materialisme modern. Nah, ini ya. Nah, pendahuluannya itu seperti ini. Amsal 811 menegaskan bahwa hikmat lebih berharga daripada kekayaan materi, satu pernyataan yang kontrakultural di tengah dominasi nilai materialistik dalam masyarakat kontemporer. Problematika utama dihadapi adalah kecenderungan manusia modern untuk mengukur kebahagiaan dan keberhasilan melalui akumulasi kekayaan duniawi, sebuah paradigma yang bertentangan dengan visi teks Alkitab. Ya. Oke. Misalnya kalau kalimat seperti ini namanya apa? Ada yang bisa jawab? Terus krisis makna ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan spiritual, tapi juga mengikis fondasi etis masyarakat, di mana keadilan, belas kasih, dan kebijakan sering dikorbankan demi keuntungan materi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana Amsal 8 ayat 11 melalui analisis lapisan sakit, noetik, moral, ekonomi dapat memberikan kerangka etis teologis untuk mengatasi materialisme modern. Nah, ini biasanya kalau paragraf 1 itu kita berisi apa? Masalah yang mau dipecahkan, ya kan? Nah, ini problem statement-nya. Problem statement-nya itu di paragraf 1 ini tentang masalah materialistik, ya kan? Nah, baru masuk ke paragraf 2-nya kita kasih apa di sini? State of the art-nya, penelitian sebelumnya. Nah, itu wajib ada. Sementara kalau di sini, ini paper yang ini nggak ada gitu, nggak ada state of the art ya karena memang belum pernah ada gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang belum pernah ada, apakah ini nggak bisa dijadikan artikel? Bisa, paling kita tinggal submit aja ke jurnal lain aja. Gitu. Kadang-kadang ada editor atau reviewer yang senang seperti ini, ya, yang memang belum pernah diteliti sebelumnya. Cuma memang di sini ada yang bisa tebak nggak? Apa sih yang menjadi basic kalau misalnya pun ya belum pernah diteliti sebelumnya, ada yang bisa kasih masukan nggak? Misalnya gini, memang budaya ini belum pernah dikaitkan dengan ajaran teologi tertentu ya. Kita cari dimanapun nggak ada gitu. Tetapi sebetulnya kita bisa kasih state of the art-nya dengan cara bagaimana? Nah, misalnya
saya pernah bikin ini ya. Nah, misalnya ini ya. Ini kan mengkaji bagaimana pandangan Bapak Gereja Yohanes Chrysostom bisa dipakai untuk misi di budaya Jawa. Ini paper saya dengan Pak Sugi ya, waktu tahun lalu tuh mengejar keadilan sosial sederhana. Memang belum ada yang bahas bagaimana mengintegrasikan ajaran Bapak Gereja dengan budaya Jawa, gitu. Ya. Tetapi kita bisa memberikan state of the art-nya itu, misalnya nggak harus yang bersinggungan langsung dengan topik kita, tapi yang memang ada hubungannya. Misalnya penelitian dari John D. White, ya, dia pernah bahas bagaimana memberitakan Injil di Jawa, ya, secara kontekstual. Ini memang ada hubungannya kan? Kan saya mau pakai Bapak Gereja untuk misi di budaya Jawa. Nah, padahal teologi kontekstual banyak membahas tentang misi di berbagai macam budaya, misalnya termasuk budaya Jawa. Nah, kita bisa pakai buku-buku yang bersinggungan. Nah, itu sebagai state of the art-nya. Ya. Nah, misalnya artikel oleh Maria S. Gunawan, The Role of Christian Education in Java, Historical Perspective. Nah, ini kan bagaimana peranan pendidikan Kristen di Jawa. Nah, itu kan menginsert dampak pendidikan. Nah, jadi bisa kita kasih beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan topik misi gereja atau dengan topik penelitian kita, kayak gitu. Ya, minimal ada gitu ya. Nah, kelemahan saya di sini adalah saya nggak berikan sama sekali gitu. Jadi nggak ada kok tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba suku apa budaya di suku Tugu itu kok tiba-tiba mau dikaji dari dihubungkan misalnya dengan pemikiran Maximus yang abad ke-7 dengan suku Togutil di Indonesia. Jadi kayaknya nggak ada benang merahnya. Nah, benang merahnya adalah di sini state of the art-nya kita harus cantumkan. Ya, walaupun misalnya kayak contoh paper ini, memang belum ada yang menyoroti Yohanes Chrysostom dengan budaya Jawa, itu belum ada gitu. Cuma kita bisa memberikan penelitian-penelitian sebelumnya yang bersinggungan lah, gitu. Sehingga nggak tiba-tiba. Ya. Nah, kalau paragraf ini namanya apa ini? Ada yang bisa jawab? Barman mungkin? Batal ya Pak. Beberapa penelitian sebelumnya, ini satu paragraf nih. Ini namanya apa kalau di dalam artikel? State of the art kali Pak. State of the art, ya betul. Ya, ini namanya state of the art. Gitu. Kalau ini, nah, 1, 2, 3, 4, ini namanya apa ini? Masalah Pak. Iya, benar. Ya, ini Tentang namanya problem statement-nya. Oke, problem statement-nya kita bisa berikan dari hal yang umum terus ke hal yang khusus gitu ya. Misalnya di sini, nah, kita bisa berikan masalah-masalah yang umum terus kita perlahan-lahan masuk ke masalah yang khusus gitu. Atau langsung aja kayak model kedua, apa masalah yang mau dipecahkan langsung, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya.
Oke. Jadi studi tentang ini sudah banyak yang kaji, ya. Tapi ternyata yang mengkaji antara pemikiran teologi Kristen awal dengan suku ini masih terbatas. Nah, ini jadi problem gitu. Kan ini jadi masalah yang saya mau pecahkan. Bagaimana kajian-kajian yang dulu masuknya ke akulturasi, sinkretisme, konflik dan sebagainya itu banyak yang sudah kaji. Tapi pengkajian pemikiran teologi Kristen awal dengan kepercayaan adat di Indonesia, misalnya suku Togutil itu terbatas. Nah, ini jadi problem statementnya. Ya. Nah, kalau ini misalnya nih ya beberapa kalimat seperti ini, ada state of the art-nya nggak ini? Yang lain boleh jawab. Misalnya Yuliana, apakah ada state of the art-nya? Yang bawah ya Pak, yang itu menawarkan perspektif dalam um, sementara itu suku Togut itu dengan kepercayaan mereka dan seterusnya. Oh, jadi ada state Iya of the Pak. ya, penelitian sebelumnya. Sebetulnya nggak ada ya. Itu bukan. Iya, nggak ada. Nah, ini yang akhirnya jadi komentar tadi kan si profesor tadi kan. Karena nggak ada jembatannya gitu. Sehingga salah satu fungsi dari state of the art itu adalah sebetulnya menjembatani ya apa yang kita mau pecahkan itu eh, tidak mendadak gitu. Kalau ini kan mendadak ya. Tiba-tiba saya nulis di sini bagaimana kajian pemikiran Kristen awal itu dengan suku Togutil itu kok tiba-tiba muncul suku Togutil gitu ya. Nah, ini karena nggak ada state of the art-nya. Oke, nah, habis itu penelitian itu ini baru masuk ke kontribusinya. Ya, ini novelty-nya. Jadi memang ini ada kesalahan di sini ya. Karena kalau reviewer yang jeli, dia akan perhatikan dia pasti perhatikan ini 5 poin ini ya. Jadi kalau saya jadi reviewer, saya disuruh review sebuah artikel atau misalnya nanti paper kalian bikin pendahuluan misalnya. Saya akan review apakah 5 unsur ini sudah ada belum gitu. Nah, kalau paper ini salah satunya state of the art-nya belum ada. Kayak gitu ya. Oke, ini beberapa yang mungkin kalau ikut kelas hari Rabu ini udah sering saya bahas ya. Nah, dari sini state of the art itu apa yang luput sih? Misalnya ya. Nah, saya pakai yang ini aja tadi, yang Chrysostom tadi. Namun penelitian ini berbeda dengan uh, yang telah ada karena fokusnya unik pada integrasi antara teologi, budaya, dan kehidupan dalam strategi misi gereja di Jawa, khususnya dengan mengadopsi ajaran-ajaran yang Chrysostom. Artikel ini tidak hanya mengkaji ulang praktik misi sebelumnya, tapi juga menawarkan model-model misi yang transformatif dan berkontribusi positif yang mampu menjawab kebutuhan kontekstual masyarakat Jawa saat ini. Dengan pendekatan ini dan seterusnya. Nah, ini kira-kira saya sedang menulis apa ini? Mentality, enggak. Hmm? Kalau di State of the art ya Pak. apa? Septi, ini namanya konsep State yang of the art ya Pak. apa? State of the art. Oh, state of the art. Ada yang lain? Konsep yang ditawarkan Pak. Iya, Sorry, benar. konsep yang Konsep yang ditawarkan. ditawarkan ya. Sorry. State of the Iya, art-nya iya. ada di sini tadi. Iya Ya. Pak. Oke. Iya. Kalau ini konsep yang ditawarkan. Tapi sebelumnya ada gap-nya nggak di sini?
Gapnya sebenarnya ada di sini ya. Gapnya dia mengatakan apa? Coba. Gapnya sebenarnya dia mau mengatakan pendekatan-pendekatan di atas itu nggak holistik gitu. Nah, kalau pakai yang Chrysostom itu holistik. Ya. Oke. Oke. Coba lagi. Mungkin ada yang belum ngerti ya. Nah, ini aja deh. Yang studi Amsal. Nah, coba ini apa ini? Oke, paragraf 1 dulu deh. Paragraf 1 tadi udah saya baca ya. Nah, ini kalau paragraf 1 ini jelas problem statement-nya ya kan. Nah, lalu paragraf 2-nya apa ini? Ya. Kalau paragraf 2-nya ini apa? State of the art-nya, Pak. State of the art-nya ya kan. Jadi cara menerima state of the art-nya kaji aja. Siapa yang pernah mengkaji Amsal 8 ayat 11 ini? Oh, dari Wicks, dari Lutz, dari Wolf, dari Wright. Ya kan? Nah, kita paparkan hasil kajian mereka secara singkat aja. Misalnya, history kritis dari Wicks. Dia mengidentifikasi kritik teks terhadap materialisme masyarakat kuno Israel. Ya. Lutz, dia mengevaluasi dimensi mistis hikmat dalam tradisi patristik, khususnya konsep teosis persatuan dengan Allah sebagai tujuan akhir manusia. Wolf menganalisis peran gereja sebagai komunitas hermeneutis dalam melawan materialisme melalui praktik pelayanan kasih. Ya. Nah, Wright dan sebagainya. Nah, baru habis itu yang ini apa ini? Kalimat apa? Gap analisis ya. Iya, Pak. Iya, gap analisisnya atau namanya ini apa yang luput tadi ya? Oh, namanya gap-nya. Oke, jadi gap-nya apa di sini? Pertama, Amsal 8 itu mereka kalau mengkaji tidak integrasi multidisiplin. Biasanya kalau dunia eksegesis itu seperti itu ya. Saya menyoroti metode mereka. Ya, metode mereka. Tadi kan beberapa accepted area di sini kita bisa kasih metode-metode ya. Metode yang digunakan untuk informasi itu harus tepat. Metode yang digunakan diterapkan secara ketat dan menjelaskan mengapa dan bagaimana datanya mendukung kesimpulan. Jadi kita bisa kasih alasan gap-nya adalah di metodenya. Ya. Nah, metode mereka kadang nggak ada yang terlalu, kalau di barat itu kan biasanya cenderung historis kritis gitu ya. Nah, sementara kalau di timur cenderung mistikal. Nah, ini sehingga digabungkan dua-duanya. Ya. Nah, yang kedua, Amsal 8:11 itu landasan untuk gerakan sosio-ekologis gereja dalam melawan materialisme sistemik seperti ketimpangan ekonomi dan eksploitasi lingkungan. Nah, ini yang masih kurang dieksplorasi. Jadi kalau dari Wolf itu kan dia hanya terjebak pada masalah praktik pelayanan kasih. Ya. Sementara dia mengabaikan historisnya. Nah, sementara ada yang sangat menekankan kepada historisnya. Kurang menekankan kepada aspek sosialnya atau etika. Gitu. Jadi di sini beberapa kekosongan yang ada. Ya. Ketiga, dimensi eskatologisnya ada yang abaikan. Kalau Lutz itu menekankan dimensi eskatologis.
Nah, baru untuk mengisi kekosongan ini, penelitian ini mengusulkan kerangka hermeneutik integratif yang menyatukan keempat lapisan makna. Ini berarti apa? Kalimat apa ini? Konsep yang ditawarkan, Pak. Konsep yang ditawarkan. Benar. Konsep yang ditawarkannya apa? Kalau ada banyak kekosongan seperti ini, kamu ngisi kekosongannya gimana? Sinilah dikasih tahu. Oh, ternyata untuk mengisi kosongan ini kan tadi kalau kita lihat setiap dia ada yang menekankan historisnya, ada yang menekankan etisnya, ada yang menekankan teologisnya. Nah, kalau ini akan mencoba memadukan, ya, baik itu materialisme kuno modern dengan transformasi mental, ya, etiknya, oke, moral, oke. Kalau sakitnya ini konteksnya, sejarahnya, materialisme kuno ini, historisnya, kemudian ini transformasi mentalnya, ini tidak dari sisi moralnya, dan ini dari sisi eskatologisnya atau analogi. Jadi empat-empat dipadukan jadi satu. Nah, ini yang saya anggap ini belum pernah ada yang meneliti Amsal dengan empat pendekatan ini. Nah, itulah yang kita tawarkan, yang kita sebut namanya konsep yang ditawarkan, atau seringkali kita sebut sebagai novelty. Ya, jadi novelty-nya itu muncul dari mana? Muncul setelah kita sudah melakukan kajian state of the art dan gap, baru bisa dapat konsep yang ditawarkan atau novelty. Jadi enggak tiba-tiba oh novelty-nya ini enggak ada prosesnya. Prosesnya adalah kita tuliskan dulu apa state of the art-nya, lalu gap-nya apa, baru kita kasih novelty atau konsep yang ditawarkannya. Jelas ya? Gitu ya. Nah, baru terakhir kita kasih tujuan penelitian. Ya, tujuannya apa? 1, 2, 3, kayak gitu. Ya, kalau tujuannya cuma 1 ya 1, kalau ada 3 ya 3, gitu ya. Kita jelaskan tujuannya. Oke, ini tentang pendahuluan. Ya, nah struktur berikutnya adalah metode. Metode nih ya, ada beberapa yang penting. Yang penting adalah sumber datanya apa, tahapan penelitiannya, data dan teknik pengambilan datanya, dan teknik analisis datanya. Nah, 4 ini harus ada. Ya, atau kalau kita lihat di sini, ini. Ya. Jadi deskripsi langsung dari metode, pakai metode apa. Misalnya kalau ini, bagian metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur. Ya, dengan kerangka hermeneutika integratif yang menggabungkan analisis, sakik, etik, moral, dan analogi. Nah, ini namanya deskripsi langsung dari metodenya. Ya. Terus bahannya apa? Bahan utama yang dianalisis adalah teks Amsal ini dari Septuaginta, dari Ibrani, serta literatur sekunder yang relevan dengan komentar exegesis right, kajian teologis Lutz, studi ini. Ini beberapa bahan yang kita pakai. Ya, nah bahan itu ada primary source, sumber utama atau sumber pertama, dan secondary source. Kita bisa kasih tahu. Ini bahannya. Lalu setelah bahan, prosedur utama yang digunakan dalam penelitian. Ya, maksudnya ini langkah-langkah yang diambil, ya, dan alasan dibalik setiap langkah. Misalnya langkah-langkahnya, prosedurnya adalah pertama melibatkan analisa sakik untuk memahami makna literal. Lalu dilanjutkan dengan eksplorasi noetik. Habis noetik baru ke analisis moral. Habis analisis moral ke anagogik. Nah, ini prosedurnya. Prosedur penelitian itu atau langkah-langkah penelitian kita. Ya. Nah, kalau di sini dia jelaskan prosedur utama, ya. Prosedur utama atau di sini langkah-langkah. Nah, kalau contohnya misalnya ini tadi, ya, atau contoh lain misalnya
Nih, misalnya ini ya. Nih, langkah awal penelitian ini adalah melakukan studi literatur yang komprehensif dan pemikiran Maximus. Habis itu, nih budayanya, suku Tugutil. Nah ini, oke. Terus hmm, kalau kalimat ini misalnya, kalau kalimat pertama ini namanya apa ini? Ini namanya deskripsi langsung dari metodenya apa. Ya, kita udah langsung kasih tahu penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Ya. Nah, lalu langkah awalnya begini. Oke. Studi literatur terhadap budaya ini, budaya ini. Habis itu ya. Nah, ini namanya kalau di sini ini namanya langkah yang kedua nih, ya prosedurnya. Oke. Nah, setelah itu analisis teks. Ini memahami konsepnya dulu, baru ditelaah lagi. Habis itu dikomparasi. Setelah dikomparasi, cari titik temu potensialnya. Setelah itu dapat ini ya membantu memahami titik temu potensialnya, lalu bagaimana memberi sumbangsi untuk bisa berdialog seperti itu. Nah ini kalau dari sini sampai sini, ini namanya apa ini? Langkah-langkah kerja kita. Jadi misalnya kayak kita mau masak nasi goreng nih, langkahnya apa? Pertama kita beli bahan, habis itu kita siapin bahan, kita siapin kompor, habis itu kita masukkan bahan-bahannya, terus kita goreng kan gitu. Nah itu namanya prosedur, ya, atau langkah-langkah. Nah kita harus jelaskan di dalam metode tadi. Ya, nah kalau saya ini saya jelasin dulu lapisan 1, 2, 3, 4, terus tarik kesimpulan. Nah, gitu aja. Itu namanya langkah-langkah. Ya. Nah, setelah langkah-langkah atau prosedur, bagaimana kita mengambil data? Misalnya kayak bagaimana kita membeli bahan-bahan kita. Misalnya tadi kan mau buat nasi goreng. Oh, pakai online kah atau kita pergi ke warung kah beli bumbunya gitu. Ya kan? Kalau kita pakai Shopee dan sebagainya. Ini namanya teknik pengambilan data. Nah, kita harus jelaskan di sini. Nah, misalnya pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, terfokus pada sumber primer dan sekunder. Oke, nah ini namanya cara mengambil data. Kalau ini misalnya apa? Teknik mengambil datanya ada nggak di sini? Studi literatur. Ya, caranya harus studi literatur ya, lewat analisis buku-buku ambigua dan sebagainya. Oke, lalu bagaimana menganalisisnya? Kan cara mengambilnya sudah, cara menganalisisnya bagaimana? Cara menganalisis datanya. Nah, kita jelasin. Dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik triangulasi metode ya. Jadi kalau yang eksegesis pakai tuh teknik eksegesisnya boleh dijelasin kayak gitu ya. Teknik analisisnya misalnya ini. Oke. Nah kemarin kan saya ajarin tuh ya bagaimana teknik analisisnya kan pakai katakanlah contohnya masih ingat nggak bikin kutipan-kutipan dulu dari kutipan terus bikin yang ini ya.
Nah, misalnya kalau pakai model seperti ini, kita transkripsi dulu, habis itu kita kasih kode, kemudian kita kelompokin kodenya, kita kasih tema. Ini namanya apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ini namanya apa? Kalau pakai metode ini ya, namanya teknik analisis. Ya, nah, kalau kita memang pakai ini, ya kita kasih tahu. Pertama, kita mengumpulkan data ya secara kualitatif melalui kutipan langsung atau paraphrase. Setelah itu kita bikin kode, kita kelompokkan dan kita dapatkan tema-temanya, lalu itu menjadi temuan. Nah, kita jelasin kalau memang seperti itu langkahnya. Ya, nah, itu namanya teknik analisis. Oke, setelah teknik analisis, desain dan pemodelannya. Misalnya sebagai penutup, misalnya ini contohnya, nah, ini menghasilkan kerangka teoritis multidisiplin menyatukan dimensi historis, teologis, etis, dan eskatologis. Itu namanya desain penelitian kita. Ya, jadi penelitian itu secara desain globalnya itu seperti apa? Nah, kalau Amsal 8 ayat 11 ini menghasilkan satu kerangka teoritis multidisiplin yang menyatukan dimensi historis, teologis, etis, eskatologis. Ini namanya desain eksperimen atau permodelan kita. Ya, kalau permodelan kita eksegesis ya kita bilang ini menghasilkan eksegesis yang bagaimana gitu, ya. Atau misalnya seperti ini ya. Nah, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam tentang perjumpaan antara pemikiran ini dan ini. Nah, ini namanya desain penelitian kita. Ya, desain penelitian kita ini adalah tentang perjumpaan ini. Gitu. Contoh lagi. Nah, ini. Pak, desain eksperimennya kalau yang ini. Ini kan? Jadi dengan pendekatan holistik dan kontekstual mengintegrasikan nilai misi Kristosom, gereja diharapkan dapat mengembangkan strategi misi yang lebih efektif dan relevan dan menjawab tantangan zaman di Jawa. Jadi desain penelitian kita itu adalah bagaimana 3 nilai misi spesifik Kristosom itu bisa diadopsi di dalam misi di Jawa. Nah, itu namanya desainnya. Kita tadi kalau kita udah beli bahan dan sebagainya, kita udah tahu langkah-langkah masak nasi goreng dan sebagainya. Akhirnya kita menghasilkan nasi goreng apa nih? Oh, nasi goreng Jawa. Itu namanya desain penelitiannya. Oke, ada pertanyaan? Kita masih ada beberapa menit. Tentang hasil dan pembahasan, itu lebih kepada kita mengeksplorasi poin-poinnya ya. Poin-poin yang kita sudah temukan. Nah, saya pernah bagi yang sudah menemukan poin-poinnya atau artikel-artikel kalian, ya, saya pernah bilang bisa dari paper atau dari artikel atau paper yang sedang dikerjakan atau paper-paper yang lama itu boleh. Coba mulai ini karena udah bulan 4 ya. Coba mulai dari ini. Menunjukkan hasil atau temuannya. Pastikan semua sudah punya paper kan? Jadi nggak perlu dibuat dari awal. Coba tampilkan hasil atau temuannya, khususnya nanti di kelas hari Rabu ya. Kita bisa presentasi ya.
supaya saya mau lihat temuan dulu, temuan atau hasilnya ini beberapa poin, misalnya kayak sini contohnya. Kalau memang mau analisisnya lengkap, detail, jelas, berurut seperti itu, ya ikuti ini contohnya. Jadi hasilnya ada 4 poin ini, 1, 2, 3, 4. Sehingga 4 poin ini nggak asal dirumuskan ya, tapi ada data-data yang mendukungnya. Gitu. Nah, saya ingin kalian nanti bisa menunjukkan hasil atau temuannya berapa poin, topiknya apa, terus berapa poin. Lalu dari poin-poin itu sudah harus dibahas ya, sudah didiskusikan dengan komparasikan dengan temuan-temuan riset sebelumnya. Lalu ini udah harus bikin paragraf-paragraf yang akademis ya, paragraf-paragraf yang tadi kemarin beberapa minggu lalu kita pernah belajar, ada argumentasinya dan sebagainya. Ini di langkah keduanya. Nah, ini yang perlu kita bahas nanti hari Rabu. Hari Rabu kita kelas jam berapa ya? Jam 4 ya. Mungkin saya masih, karena hari Rabu saya pulang, tapi malam sih pesawatnya. Oke, nanti saya kontak lagi ya, kayaknya sih bisa ya. Hari Rabu, kalau enggak misalnya ganti hari apa ya? Hari Kamis saya, Jumat saya ngajar, mungkin saya coba kalau besok gimana? Bisa nggak besok? Oh, besok udah pada masuk ya? Jam berapa ya, Pak? Jam berapa ya, Pak? Besok terserah jam berapa. Saya free besok. Siang-siang gini juga bisa. Atau sore. Jadi saya mau nanti kalian sudah presentasikan apa hasilnya, terus contoh-contoh yang sudah dibahas gitu ya. Pak Hendy, kita harus selesai. Mungkin untuk waktunya nanti di grup aja ya, di grup WA ya. Oke, boleh. Iya, Kita jadi udah. bantu ketua kelas nanti diatur waktunya kapan yang kosong ya. Oh ya, boleh Bu Jessica. Oke, thank Ya. you. Jadi sementara kita tetap hari Rabu, jam berapa itu ya? Jam 4 ya. Semoga saya bisa. Kalau enggak nanti kita chat-chat aja di grup ya. Tapi yang penting siapin ini ya, angka 1 dan 2-nya. Oke, nanti kalau sudah kita masuk ke 3, kesimpulan, keempat metodenya. Gitu. Nah, sekarang beberapa pertemuan ke depan, kalian yang akan banyak presentasi. Itu ya. Tunjukin. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Yang penting nanti kalau dari presentasi apa yang kurang nanti bisa diperbaiki. Kalau udah benar ya tinggal lanjut sampai selesai. Oke, jelas ya langkah kerja kita ya. Supaya nanti bulan 5 papernya atau artikelnya udah bisa selesai, kemudian saya koreksi, nah, nanti kita bisa submit ke artikel jurnal. Thank you semuanya. Kita berdoa dulu ya. Minta siapa yang berdoa ini ya? Imelda lah berdoa. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk sore hari ini Tuhan kami bisa belajar bersama dengan Pak Hendy yang sudah menerangkan Tuhan bagaimana kita belajar tentang metode riset ini Tuhan biarlah Engkau yang memberkati Pak Hendy dan juga kita akan bertemu kembali di kemudian hari dan juga sebentar lagi kami akan belajar di kelas yang lain berkati pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Terima Pak. kasih. Makasih, Pak. Makasih Terima teman-teman kasih. semua. Makasih Terima Yan. Terima kasih Pak. Sama-sama, thank you.